Widih. Boleh. Nah, itu dia tuh ya. Oke. Tapi untuk Aura Fams diwajibkan jangan mau kalah ya. Dengan suara yang udah diteriakan juga oleh Hierarchy Kingdom. Tapi kita mau dengar dulu nih suara ataupun teriakan dari Aura Fams yang mana nih wey? Iya, ada. Oke. Ada Keanu malu-malu ya. Ada malu-malu. Game pertama masih malu-malu memang ya. Oke, dan juga buat teman-teman yang di rumah jangan lupa langsung aja banjiri kolom komen kita dengan Viva Raki ataupun Aura Fire di mana kalian bisa langsung memberikan support langsung terhadap kedua tim ini. Oke, dan semuanya sudah berhadapan satu sama lain bergerak mengarah ke area mid lane-nya tim Aura nggak mau kalah dari segi apalagi mid lane itu sangat krusial. Masuk ke area jungle lewat tengah dan dari Arogyosi pun demikian. Ada Violence dan juga Clay di area mid lane-nya. Yap, nih seperti biasa ya akan ada dua hero dulu di area mid. Mereka akan bersilaturahmi dulu walaupun dari kejauhan aja. Menghilangkan satu wave minion, pergi ke tujuan mereka masing-masing. Tapi dari Little Wanderer pun akan langsung diamankan oleh Hai. Dan juga pergerakan dari masing-masing player. Ya inilah awalnya akan kemana rotasinya. Yes, dan kalau kita lihat memang di sini udah mulai pattern baru ya. Untuk junglernya kalau mereka mau lebih aktif lagi untuk mendapatkan creeps XP lebih. Mereka farmingnya bukan ke kanan. Nyebrang. Tapi nyebrang ke sana, betul. Baru balik badan Baru lagi. Baru balik lagi ke rumahnya ya. Purple buff, Little Wanderer nyebrang balik lagi ke rumahnya. Oke, itulah pattern baru lagi dari jungler yang bisa kalian gunakan juga mungkin di luar sana. Sementara untuk di bagian bawah di bottom lane antara R7 dan juga Fluffy ada darah yang gak begitu banyak di dalam tubuh dari R7 dan ini untuk recall akan menjadi sebuah kerugian loh harusnya. Iya, tapi dia udah sempat nge-clearing minion terlebih dahulu, jadi seharusnya nggak akan terlalu berbuah banyak untuk Fluffy. Tapi Fluffy cutting minionnya mencoba untuk bergerak lebih cepat, tapi Albert hadir di area bottom lane. R7 berusaha untuk follow up Fluffy, sudah menggunakan flickernya untuk kabur, flick out, kabur dari pengejaran tim Arogyosi dan Fluffy tidak sendiri. Di situ ada Hai yang muncul di sisi lain. Ada first blood yang terjadi di area top lane. Kabuki berhasil mendapatkan first bloodnya. Wow, dengan adanya Godiva juga tadi mungkin membantu ke bagian atas, ada first blood yang diciptakan dan sekarang Godivanya balik lagi di bagian tengah. Facehugger pun masih berusaha untuk menghilangkan wave minion. Godivanya masih melakukan pergerakan di bawah. Pertarungan Aura XP Lane pun masih belum berakhir dan sekarang turtle-nya akan menjadi milik siapa? Inilah yang akan kita saksikan. Yes, Turtle by Samsung Galaxy A52s udah langsung dicolek-colek, tapi keduanya masih berhati-hati menghitung segala macam kemungkinan yang bisa terjadi. Maju ke area depan dengan Tyrant Defense, Godiva mengusir mundur R7 dari Bush milik Aura Fire. Bisa tahu loh di situ gimana caranya dengan Tyrant Revenge yang mungkin dengan insting yang dimiliki oleh Godiva, insting dari roamer ya. Dia bisa mendapatkan pergerakan ataupun posisi dari R7 tapi pertempurannya. R7 mulai memberikan jab-jabnya, ada lagi Valistar langsung lompat ke bagian depan. Bouncing Ball pun langsung memberikan sebuah backupan terhadap beberapa player yang dimiliki oleh Aura Fire. Ya, keduanya nggak mau mengambil resiko karena ketika mereka nggak bisa untuk mensecure area milik Turtle itu agak sedikit berbahaya. Keduanya punya kesempatan yang sangat besar untuk nge-retry, nyolong-nyolong Turtle. Jadi daripada mendapatkan sesuatu yang tidak pasti, mereka mau make sure bahwa mereka bisa mendominasi area Turtle terlebih dahulu nih. Iya, sakit banget ya. Tadi cuman colekan ada satu Shadow Show yang dikeluarkan. Namun untuk kali ini Tyrant Revenge-nya belum mengenai ke arah siapapun bahkan untuk sekarang. Ada lagi Real Melus yang dibuka, namun di bagian belakang Federasi yang langsung diamankan juga dengan area Turtle yang langsung diambil juga oleh pemain dari Aura Fire. Mereka pertempurannya terus terjadi di pin dari Turtle itu sendiri. R7 terus memberikan sebuah damage ke bagian depan. Ada lagi Cycle Eagle nabrak ke arah Hai-nya memiliki ke arah mana. Ada Point Blast masuk ke arah tubuhnya. Dan R7 pun memberikan sebuah tumbukan terakhir yang masuk ke arah tubuh dari Hai. Ya, Arogyosi mereka memang tidak mendapatkan Turtle terlalu jauh untuk Albertnya dan sekarang Facehugger disamperin langsung Albert dan killing spree didapatkan oleh Albert. Rotasi yang sangat cepat, sangat agresif, maju ke area depan dan Orange Buff pun juga udah dicolong. Wow, Albert Om 301 plus 1 Orange Buff. Ya, dan ini yang dimention tadi sama Clara adalah ini adalah prime time untuk Hayabusa sendiri. Dimana dia udah dapetin 3 poin kill, dia akan bisa lebih bebas lagi untuk mengeksplor jungle milik Aura Fire. Yap. Itulah yang dia lakukan tadi di mana ya memang untungnya banyak banget loh dari Arogyosi. Memang mereka kehilangan satu turtle. Tapi turtle tersebut dibayarkan dengan adanya 3 player yang mendadak hilang yang memang lenyap langsung. Oh lala, ada ini dari Arogyosi yang mereka kayak
farming hero juga, farming minion juga, jungle-nya dibersihkan. Sementara Aura Fire, mereka mau farming hero, mereka maju ke area depan, circling dikeluarkan, tapi Revolution juga di pop up. Semuanya mencoba untuk berusaha dari sesuatu. Godiva memakan damage terlalu besar. Shadow Kill masuk dan tak terbagi lagi, tak terbendung damage dari Arkehosi. Dan bahkan sebelumnya ada sebuah pergerakan yang mungkin mereka lakukan sebuah penebakan, tapi ternyata untuk kali ini ada Karina lagi yang berhasil diambil sebelumnya Om. Ada Tyrant Revenge dan juga Falling Star Moon bersamaan. Mereka menyangka ada satu sosok mungkin di dalam rerumputan tersebut, tapi di atas dengan pergerakan Albert dan juga Sky dengan Popel kupanya. Fluffy mau pergi ke arah mana, apakah dia masih bisa selamat? Tidak, gak ada kali ini. Dengan dua aura yang dimiliki oleh Arkehosi, Aura dihajar satu persatu. Yap, dan gak cuma dihajar dari segi hero-nya, turret dari Aura Fire di atas sudah hilang. Amblas. Sementara dari Arkehosi mereka nggak lupa untuk bermain objektif dengan turtle-nya. Masuk ke area turtle, keduanya sudah bertemu satu sama lain setelah dari kemenangan kecil Arkehosi dari top lane. Belum berarti di soal Bird, Shadow Kill dari Vesager. Vesager nggak bisa untuk bertahan lagi. Hai pun demikian di area lini belam. Black Dragon Pop di pop up. Mencoba untuk nge-stoning semua member dari Arkehosi. Aura Fire mencoba untuk melawan counter attack. Dan Violence masih bisa selamat kabur. Tapi Kabuki nggak ingin melepaskannya. Maju ke area depan dengan ada Falling Star Moon dibuka di luar pun juga. Arkehosi mulai kehilangan satu persatu pemainnya. Begitu pula dengan Aura Fire. Wow. Dan coba lihat. Fluffy-nya harus pergi ke arah yang berbeda, tapi Godivanya tertinggi dalam seorang diri. Dengan boncing ball dia berusaha untuk pergi dari arah tersebut, tapi ternyata Vesager datang memberikan sebuah backup. Ditopok lagi. R7 menggabung kali ini. Wow. 402 untuk R7. Yes, sangat aktif ya untuk bisa membantu teman-teman yang lain juga dari sisi pemberian damage. Jadi ini memberikan keleluasan untuk Albert tadi sebagai eksekutor terakhir. Ya. Dan juga tadi ada satu Black Dragon Bomb yang memang udah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum adanya reward manipulation ya Om ya. Yes. Jadi reward manipulationnya tinggal nunggu aja nih momennya. Ditahan sampai keluar, sampai kelihatan ada Black Dragon Form. Tapi aku nggak tahan sih buat beli Garuda Splash. Weh ya. Jadi teman-teman semua nih ya, langsung aja beli Garuda Splash. Dimana kalau kalian udah membeli ini nih Simbolis, kalian akan mendapatkan diskon 50% untuk tiketnya. Wow. Saya suka diskon. Enak ya. Diskon. Dan tertangkap basah untuk kali ini Violence, tapi dia masih bisa sempat untuk mengeluarkan ke arah satu Cycling Eagle. Bisakah selamat? Tidak. Hainya berusaha untuk pergi dari tersebut. Satu hit terakhir. Masih sempat untuk keluar dari satu real wall manipulation. Yap, tapi di area tengah dengan Shadow Kill sudah di pop up. R7 menyusul dengan follow up damage yang begitu besar. Knockout tracknya belum di pop up, tapi Chef terus menerus dibuka. Maju ke area depan dan Fluffy tak bisa untuk menahan segalanya. Aura Fire balas membalas terus menerus terjadi, tapi kita bisa lihat ke bawah Arkehosi agak nyetir Aura Fire di menit-menit seperti ini. Wow, perbedaan 5.000 net worth, tapi Godiva masih menahan ke arah Tyrant Revenge ya. Dan di bagian tengah dengan adanya pergerakan dari Skylar, satu outer turret lagi berhasil dihancurkan. Vesager pun sudah bisa join di dalam fight karena dari tadi Vesagernya ketangkep basah mulu sama Hayabusa ya. Yes, dia selalu dikejar menjadi bulan-bulanan juga karena dia adalah salah satu kunci yang penting banget untuk bisa memberikan source burst damage dari sisi belakang juga Pak Bulung. Oke, saksikan keseruan pro player di luar panasnya pertandingan MPL hanya di MPL Off Game ya. Jangan lupa diikutin tuh ya Bude ya. Iya, tadi habis naik ini nih, ETV ya. Iya, enak banget Udil. Enak tuh naik ETV, ngerekam. Oke. Dan seperti itu untuk dari pertandingan sendiri, untuk pertempurannya sendiri. Agak menurun nih temponya nih. Agak menurun sedikit pertempurannya. Mereka langsung set up ke area dari Lordnya. Kabuki masih seorang diri. Sementara untuk dari area Lord, Violence membuat sebuah barikade agar tidak ada yang bisa melewati ke arah tubuhnya. Ya, tugas dari Violence tentu untuk menjaga para pemainnya dan sudah terlihat seharusnya di area tengah di clearing minion terlebih dahulu dan Lord tak bisa untuk dikontes oleh Aura Fire. Datang terlalu terlambat, Godiva kabur dengan adanya Monsible tapi circling kali ini di belakang. Nabrak kedua member dari tim Aura Fire dan Feather Effect di pop up. Begitu pula dengan adanya respawn oleh sisi yang begitu besar. Kabuki menahan di depan seorang diri dan dia pun harus menghilang. Fluffy 1 lawan 4. Fluffy-nya nggak takut mencoba untuk kabur setelah melihat damage dari Arkehosi yang terlalu besar. Wow, 1 lawan 4 selama itu adalah sebuah buying time yang mungkin cukup bisa dilakukan oleh pemain dari Aura Fire. Namun Arkehosi too strong di mana mereka melakukan fight secara terus menerus dan mereka bisa dibilang win rate untuk pertempurannya menang mulu nih Om. Yes, ini disetir untuk tempo permainan dari Arkehosi. Diajak main dan
diladenin oleh Aura Fire. Mereka nggak ada yang farming, mereka ikut untuk melakukan duel 5 melawan 5. R7 udah punya item damage, Albert juga demikian. Yang akan menuju ke Endless Battle sebentar lagi. Ini dilihat, Albert udah level 14. Oke. Hai baru level 10. Itu dia. Kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Wah, kesenjangan sosial. Dari sisi goldnya aja antara 4.000 dan juga 7.000 ini jauh banget loh. Ada satu item di situ dan 1,5 item mungkin perbedaannya. Namun sekarang Lordnya berhasil diantisipasi oleh Aura Fire, di mana ini masih Lord yang pertama, masih cukup lunak, masih cukup lembek yang bisa diamankan secara langsung. Yalah, ini farmingannya dari pemain RRQ sih nggak cuma dari segi map control, mereka udah dapetin, jungle-nya dihabisin. Dan kita ngeliat Clay, Albert, dan R7 belum bisa tersentuh sama sekali nih. Wow, dan bahkan Clay-nya tadi, real world manipulation, nggak ada orang di sampingnya. Dia bebas kasih damage-nya semuanya untuk Void Blast, Void Crystal-nya. Dan untuk players gold oleh Livin by Mandiri, Albert R7 ini memimpin dan sadar gak sadar ada Skylar juga di sana. Cuman lebih karena memang yang menonjol banget ya di sini adalah Albert dan R7. Kalau bukan Albert yang dapat poin kill-nya, R7 yang dapat. Mereka ganti-gantian terus seperti itu. Untuk masalah turret ada Skylar. Ada Skylar. Yang dari tadi memang abang-abangan bongkar nih ya pokoknya. Turret mana tinggal dihubungin aja karena Skylar udah tuh. Rubuh itu turretnya. Punya masalah dengan turret? Hubungi Skylar. Rubuh langsung masalahnya. Oke, ini deh pemain dari RRQ pun mereka masih masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki juga oleh pemain-pemain dari Aura. Sementara dari Aura sendiri masih berusaha untuk keluar dari tekanan yang dikeluarkan ataupun yang diberikan oleh RRQ. Damage deal-nya Om Wawa Clay 32.939. Yes, yang dimana memang diharapkan ya untuk facehugger bisa memberikan burst damage balasan dari Clay. Tapi pada kenyataannya adalah dia selalu menjadi bulan-bulanan untuk Albert sendiri. Jadi gak ada spacing sama sekali untuk melepaskan Feather Airstrike. Oke, ini tinggal ngelihat siapa yang ngeluarkan ultimate-nya terakhir ya. Iya. Antara Real Manipulation ataupun Feather Airstrike. Dan sekarang ada Purple Buff yang siap untuk langsung dimakan. Namun untuk kali dengan Flavinya yang salah masuk ke dalam rumput langsung diajar habis-habisan. Bahkan Kabuki udah langsung Real satu Black Dragon Form langsung dikeluarkan. Nabrak ke arah mana udah ada satu Shadow Kill langsung dikeluarkan. Sherry Eagle juga langsung nabrak. Berusaha untuk pergi ke bagian belakang tapi Clay-nya masih aman. Belum bisa diamankan juga dari Clay-nya hingga membuat dia bisa menjadi support system yang sangat-sangat baik untuk RRQ. Dan bahkan kali ini ada Godiva. Double kill berhasil didapatkan juga oleh Albert. Wow, berkali-kali kita ngeliat bahwa Clay penggunaan skill yang sangat optimal menunggu sampai semuanya aman. Nia keluarin Real Manipulation di mana udah nggak ada Black Dragon Bomb yang bisa cancel dia. Dan itu membuat RRQ semakin bebas masuk ke area base milik tim Aura Fire. Menggerakkan ke area Flavinya. Valence dalam bahaya. Berfokus terhadap satu inhibitor tanpa Lord. Mereka melihat ada kesempatan untuk dapetin turret dan itu diambil oleh RRQ Jose. Wow, terbuka lagi kesempatan untuk RRQ Jose bisa mendapatkan karena Lord karena tidak akan ada kontes harusnya yang akan dilakukan oleh pemain dari Aura Fire dan benar aja Lordnya berhasil mereka amankan. Tapi untuk pemain dari Aura Fire harus jauh lebih sabar dan harus memperkuat defensifnya. Yes, ini benar-benar free lord tadi untuk RRQ Jose dan mereka bermain sangat disiplin. Mereka nggak langsung nabrak juga untuk melakukan end terhadap permainan ini. Dan satu lagi, siapa yang paling terakhir membuka skill, itulah yang kita lihat yang bisa memenangkan team fight. Iya. Dan real world manipulation-nya, Clay sih dia nahan banget di belakang. Dia cari posisi yang bagus dulu, baru dia ngebalikin semuanya. Masalahnya nyambung banget nih Om ya. Antara sinergi dari masing-masing skill ini loh. Dengan adanya Real Manipulation yang memang ditahan terlebih dahulu, berarti Black Dragon Bomb ini mau nggak mau dia akan di-trigger habis-habisan. Dan bahkan dari Feather Airstrike sendiri, di mana ini akan dikeluarkan. Karena sekalinya ada off position yang dimiliki oleh facehugger akan berakibat fatal Bude. Ya, dan RRQ mereka akan berjalan bersama Lord. Di area bawah ada R7 tapi tengok tengahnya. Lord harus diatasi. Top lane-nya ada Popol Vuh. Aura Fire akan terbagi menjadi 3 tanda, dibuka oleh Shadow Kill. Albert mendapatkan facehugger dengan sangat cepat, meltdown dan hilang begitu saja. Tapi Black Dragon Bomb mencoba untuk menyelamatkan diri. Valence datang terlalu terlambat maju ke area depan dan nyaris saja Valence menjadi korban. Kali ini Kabuki sebagai frontlinernya. Fluffy menyusul dengan adanya Falling Star tapi dia langsung tumbang. RRQ terlalu kuat. Wah, ini adalah sebuah hal yang sangat tidak baik untuk Aura Fire. Kenapa? Karena kemenangan terbuka bebas untuk RRQ Jose dan benar aja seperti game pertama menjadi milik dari RRQ Jose. Wow. Dan aku ngeliat RRQ ini RRQ disiplin, rapi banget dan mereka nyetir gamenya dari awal. Ya, agresif ya. Aku bisa bilang di sini berubah banget loh di minggu